Haleluya. Saudara, pada saat ini saya sangat senang sekali bisa ada bersama-sama saudara di tempat ini. Saya akan copot dulu masker saya. Em, kita sudah menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Jaraknya cukup jauh satu dengan yang lain. Dan saat ini saudara, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kita ada dalam satu seri khotbah yang dimulai sejak awal April oleh Pastor Jason Pobuti, dan kita akan lanjutkan terus ya firman Tuhan ini. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih boleh ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Suatu kesempatan yang luar biasa ya, setelah pandemi berbulan-bulan, lebih dari setahun kita alami, dan saat ini kita ada bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan bagi Anda yang ada di rumah, saya percaya Tuhan juga bersama-sama dengan Anda. Tuhan melawat Anda di tempat Anda berada di dalam ibadah pribadimu. Dan saat ini saudara, kita sedang berbicara mengenai berkat. Saya tahu banyak orang suka sekali mendengar firman Tuhan mengenai berkat, mengenai bahagia saudara ya. Yang menjadi sorotan kita saudara sebenarnya di dalam seri kehidupan yang berbahagia ini, itu berbeda dengan konsep-konsep yang dikenal oleh dunia saudara ya. Karena seri khotbah kita ini yaitu diambil dari perkataan Yesus dari Matius pasal 5 tentang khotbah di atas bukit. Ini satu khotbah yang sangat terkenal sekali saudara ya, khotbah di atas bukit. Dan bagi Anda yang ada di rumah saat ini, Anda bisa menikmati bersama-sama dengan kita yang ada di Galilee Church, dan Anda bisa katakan kepada kiri kanan Anda melalui chatting room, katakan shalom, Tuhan memberkati, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, dalam ibadah, dalam khotbah saudara yang Yesus katakan di atas bukit itu ada ucapan-ucapan bahagia, saudara, pengajaran yang isinya tentang ucapan bahagia. Yesus menekankan pada sikap hati yang pesimistis dan juga sikap hati yang positif, saudara ya, mengenai kehidupan ini melalui pengajarannya ya. Di dalam pengajaran ini Tuhan ajarkan bahwa sekalipun orang percaya mengalami masa-masa sulit, sekalipun orang percaya mengalami masa-masa yang gak enak, terhina mungkin saudara ya, mengalami kehidupan yang rendah saudara, tetapi firman Tuhan katakan ada berkat di balik semuanya itu. Nah, coba perhatikan kata-kata bahagia yang Tuhan ucapkan yang ada di dalam Matius pasal 5 saudara ya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Wah, miskin, gak ada satu orang pun di sini yang ingin miskin. Tetapi dikatakan selanjutnya mereka akan memiliki sorga. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Nggak ada satu orang pun di sini yang ingin berduka cita. Tetapi kemudian firman Tuhan lanjutkan, mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Nggak ada yang mau saudara direndahkan atau ada dalam posisi lemah. Tetapi di situ dikatakan mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus. Nggak ada satu orang pun yang ingin lapar dan haus. Tetapi setelah itu firman Tuhan katakan bahwa mereka akan dipuaskan. Kemudian berbahagialah yang murah hati, berbahagialah yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya bahkan saudara ya. Tetapi itu semua ada berkat di balik segala hal yang ada di dalam kesulitan-kesulitan yang dialami. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan mengenai blessed are the hungry. Diberkatilah mereka yang lapar, berbahagialah mereka yang lapar. Kita baca sama-sama di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, Yesus menyuruh kita untuk terus-menerus lapar saudara. Yesus menyuruh kita untuk terus-menerus haus akan sesuatu yang baik saudara ya. Bahkan Tuhan katakan ini salah satu kunci untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Nah, kata berbahagia ini diambil dari bahasa Yunani, bahasa aslinya yaitu makarios. Makarios artinya diberkati, artinya beruntung, artinya berbahagia, saudara. Jadi dalam jika kita berpikir bahwa pengalaman makarios itu artinya satu
pengalaman yang enak, yang indah. Saudara, nggak seperti itu. Tetapi Makarios itu bicara tentang suatu keadaan hati yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang luar. Kemudian pada waktu itu kita merasa bahagia oleh karena sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Itu Makarios, saudara. Satu kepuasan, kebahagiaan di dalam hati yang nggak dipengaruhi oleh keadaan luar, nggak dipengaruhi oleh PPKM, nggak dipengaruhi oleh pandemi, nggak dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan, saudara. Matius pasal 5 ayat 6 ini berkata, Makarioslah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara, salah satu tanda bahwa seseorang lagi nggak enak badan, lagi sakit saudara, yaitu pada waktu mereka kehilangan nafsu makannya, benar nggak? Pada waktu seseorang kehilangan nafsu makan, dokter akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ada sesuatu yang salah dengan hidupnya, saudara ya. Jadi pada waktu kita mengalami perasaan atau kehilangan rasa lapar atau appetite atau selera, saudara, hati-hati, itu adalah tanda-tanda masalah di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam hal rohani, pada waktu secara spiritual kita nggak merasakan lagi rasa lapar akan Tuhan, loh saudara. Hati-hati, itu suatu keadaan yang berbahaya, saudara ya. Ketika kita kehilangan minat terhadap hal-hal spiritual, ketika kita kehilangan minat terhadap ibadah, terhadap firman Tuhan, ketika kita kehilangan minat terhadap connection dengan Tuhan, kehilangan minat terhadap doa, masalah-masalah spiritual sedang mengintai Anda, saudara. Kalau Anda merasa puas, saudara ya, Anda merasa puas dengan keadaan kerohanian Anda mungkin katakan, oh pastor, saya merasa saya cukup rohani. Hati-hati saudara, kepuasan itu artinya Anda kehilangan rasa lapar akan Tuhan, saudara. Hati-hati saudara, karena berarti ada masalah nih. Pada saat kita mengikuti Tuhan, saudara, mengikuti pimpinan Tuhan, biasanya akan mulai muncul rasa lapar atau dalam kehidupan kita. Rasa lapar akan firman Tuhan, saudara ya. Nah, saya mau ajak kita buka sama-sama di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ini ayat yang luar biasa sekali. Ini ayat yang hebat sekali gitu ya. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi engkau merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka mana, saudara. Tuhan merendahkan mereka dan membiarkan mereka, orang Israel ini, lapar dan memberi mereka makan mana. Nah saudara, mana itu di dalam bahasa Aramik artinya apa ini atau apa itu gitu ya. Ini satu pertanyaan. Sebenarnya jadi kalau bilang, oh mereka menerima mana. Mereka menerima apa itu? Kenapa? Karena pada waktu mana dikirim oleh Tuhan, semua orang Israel bingung, apa itu? Mana gitu ya. Mana gitu ya. Nah, sesuatu yang tidak dikenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, kata firman Tuhan. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap hal yang diucapkan Allah, saudara. Setiap hal yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu mana, apa itu kepada kita, saudara. Supaya kita bisa merendahkan diri. Dan Tuhan membiarkan kita lapar, saudara ya. Lapar secara spiritual. Supaya kita bisa mencari Dia terus dan bergantung kepada Dia terus. Berapa banyak yang sudah pernah nonton Squid Game? Banyak yang nggak mau ngaku. Saudara, Ochingo Game gitu ya dalam bahasa Korea gitu ya. Nah, kalau yang belum nonton, saya katakan jangan nonton. Karena saudara akan bikin penasaran, saudara. Bikin penasaran, karena sama seperti mungkin dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 ini. Ini mengisyaratkan hal yang demikian, suatu rasa penasaran, saudara ya. Waktu kita nonton, tiba-tiba episode pertama selesai, pengen lagi nonton episode kedua. Kenapa? Karena selalu ada misteri berikutnya yang kita ingin cari. Ada mana gitu ya, ada sesuatu yang misterius yang kita pengen tahu, saudara. Nonton episode kedua, ada lagi sesuatu yang baru yang kita pengen tahu, misteri saudara yang kita ingin kejar, saudara. Sampai gak berasa saudara sudah 9 episode. Kemudian sekarang ini masih banyak yang bilang kita pengen season kedua. Nah saudara, Ulangan pasal 8 ayat 3 juga katakan yang sama,
membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, sesuatu yang misterius, saudara ya, sesuatu yang bikin penasaran, yang tidak kau kenal, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, untuk membuat Anda dan saya mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin, saudara. Pada waktu kita menggali firman Tuhan, mulai ada rasa lapar, saudara. Mulai ada rasa haus akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa lapar terus menerus akan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap haus terus menerus kepada Tuhan? Bagaimana supaya saya hari ini lebih lapar lagi terhadap Tuhan daripada hari kemarin? Lebih lapar lagi kepada Tuhan daripada bulan yang lalu? Bagaimana caranya supaya besok saya lebih menginginkan Tuhan lebih dalam lagi dibandingkan hari ini, saudara? Kita akan lihat sama-sama. Nah, saudara, begini saudara, perbedaan antara lapar jasmani dan lapar rohani itu seperti ini. Kalau lapar jasmani, lapar itu akan muncul pada waktu kita nggak makan. Lapar rohani akan muncul justru pada waktu kita makan, saudara. Pada waktu kita menggali firman Tuhan, ada rasa lapar yang baru yang muncul, sehingga kita ingin makan lagi firman Tuhan ini. Pada waktu kita makan lagi firman Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, kita makin penasaran dan kita ingin cari terus Dia. Saudara, seperti ini yang harus kita miliki setiap hari, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap lapar kepada Tuhan? Pertama, saudara ya, poin pertama yaitu fokus kepada kasih Allah. Coba katakan kepada kiri kanan, fokus kepada kasih Allah. Caranya yaitu renungkan kebaikannya, saudara. Kita harus merenungkan kebaikan Tuhan. Oh saudara, Anda bisa ada sampai saat ini, sejak Anda bangun hingga saat ini, itu semua karena rangkaian kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda, saudara. Nah, ingat terus kebaikan Tuhan. Daud bahkan berkata di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Seandainya kita kehilangan kebaikan Tuhan, ada banyak hal buruk yang bisa terjadi, saudara. Tahukah Anda, firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengitari kita mencari celah. Saudara, berapa banyak celah yang kita buat di dalam sehari kalau tanpa kebaikan Tuhan, mampus saudara kita, saudara. Nah, ingat terus akan kebaikan Tuhan. Ingatkan terus kepada diri kita untuk memuji Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan yang menjadi alasan bagi kita untuk mengasihi Dia, saudara. Nah, jika Anda tahu, saudara, ini seandainya ya, kalau Anda benar-benar tahu betapa besar kasih Allah akan Anda, betapa besar cinta Allah kepada Anda nggak akan bisa, Anda pasti akan merasa jatuh cinta kepada Dia, saudara. Anda pasti akan semakin ingin dekat dengan Dia kalau seandainya kita tahu betapa besar cinta Allah kepada kita. Kenapa, saudara? Karena naluri manusia ingin selalu dekat dengan orang yang mengasihi Dia, benar nggak? Kita itu ingin ada di lingkungan orang-orang yang menerima kita. Kita itu ingin ada di lingkungan yang kita tahu mengasihi kita. Nggak mungkin kita ingin berada di lingkungan yang membenci kita, saudara. Jadi kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita pasti akan mendekat kepada Dia, kita pasti akan mencari Dia, kita akan selalu ada di sekitar Tuhan terus, membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, saya berdoa bagi kita semua dan bagi Anda yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya berdoa seperti perkataan Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, saudara. Pada waktu kita bisa memahami ini, saudara, kita bisa datang dan mengasihi Tuhan dengan lebih hebat lagi. Sekalipun katanya kasih itu melampaui segala pengetahuan, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena itu, saudara, pada saat seorang memahami sebenarnya dalamnya kasih Allah, lebarnya kasih Allah, tingginya kasih Allah, dia akan terus merasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, saat ini mari cek diri kita, saudara. Kadang-kadang kita sudah gak merasa lapar akan Tuhan. Terkadang apa yang dulu kita lakukan karena kita mengasihi Dia,
Kita melayani dulu karena kita mengasihi Dia. Sekarang pelayanan udah mulai menjadi hambar. Kita berusaha mencari alasan kenapa saya harus melayani. Saudara, hati-hati, itu tandanya saudara kita mulai kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Dan alasan bagi kita untuk bisa melayani Dia dan mengasihi Dia, saudara. Berikutnya, bagaimana supaya kita terus lapar dan haus akan Tuhan. Bagaimana caranya? Kedua yaitu isilah hidup ini dengan hal-hal yang benar, saudara. Isilah hidup ini dengan hal-hal yang benar. Coba katakan kepada kiri kanan, isilah hidupmu dengan hal yang benar. Haleluya. Nah saudara, kekosongan hidup ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nggak bisa dipenuhi oleh pekerjaan Anda, nggak bisa dipenuhi oleh gaji Anda, ketenaran, kedudukan, kekayaan, saudara. Nggak bisa, saudara. Kita tidak akan bisa lapar akan Tuhan kalau kita memenuhi diri kita dengan hal-hal yang lain, saudara. Terlalu penuh sampai kita nggak merasa lagi kebutuhan akan Tuhan, lapar akan Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 14 berkata demikian, orang bijaksana lapar akan kebenaran. Saudara, orang yang bijaksana selalu ingin lapar akan kebenaran, selalu merindukan kebenaran, saudara ya. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan katakan. Nah kalau saya terus berpikir tentang COVID gitu ya. Kemudian atau saya terus berpikir mengenai isu-isu politik, berita-berita politik, saudara. Nah, di situ saudara kita bisa kehilangan kebutuhan akan Tuhan karena hidup kita udah penuh dengan hal-hal tersebut. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan pekerjaan atau dengan kekhawatiran akan masa depan. Kalau kita memikirkan dalam diri kita pendapat orang, perkataan orang, saudara. Seringkali hati kita sudah terlalu penuh sehingga kita merasa nggak butuh lagi Tuhan karena sudah nggak ada tempat lagi dalam hati kita, saudara. Terpenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting, saudara. Nah, Anda dan saya nggak bisa lapar akan Tuhan kalau kita membiarkan diri kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti ini, saudara. Tuhan berkata dalam Yesaya, kita lihat ya, Yesaya 55 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa, ayat yang kedua ya, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tapi kadang-kadang saudara, manusia memenuhi dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak bernutrisi, saudara. Kemudian firman Tuhan katakan lagi, dengarkanlah aku maka kamu akan makan yang baik. Dengarkan firman Tuhan supaya Anda dan saya bisa memiliki dan menikmati makan hal yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, kata firman Tuhan. Haleluya. Saudara, di Korea Utara, waktu kita tinggal di Korea Utara, di Korea Selatan, saudara ya, kita sering dengar berita-berita tentang Korea Utara. Dan di sana, saudara, di Korea Utara sering kali terjadi wabah kelaparan karena mereka nggak punya sistem pertanian yang sangat baik. Jadi pada waktu terjadi typhoon, angin siklon, saudara, yang melanda Korea Utara, panennya pasti gagal dan dipastikan setelah itu berbulan-bulan ke depan, bahkan bisa bertahun-tahun, mereka akan mengalami kelaparan, saudara. Nah, orang-orang di sana, saya di jemaat kami yang ada di Korea Selatan, di kota Seoul, ada yang berasal dari Korea Utara ya, melarikan diri dari Korea Utara, kemudian tinggal di Korea Selatan, dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dia katakan di sana, kalau lapar, saudara, lapar banget, saudara, apa yang mereka lakukan untuk mengisi perut? Mereka akan cari belalang, tapi kalau nggak ada makanan, kalau nggak ada panen, belalang juga jarang, saudara. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke gunung-gunung, mereka lihat pohon, mereka ambil kulit dari pohon apa saja yang mereka bisa dapat, atau mungkin pohon yang sudah mati, mereka ambil kulitnya, mereka tumbuk halus-halus, kemudian mereka bikin jadi bubur, saudara. Mereka makan itu sebagai makanannya mereka. Tetapi di dalam kulit pohon itu nggak ada nutrisinya, nggak ada gizinya, saudara, nggak ada vitaminnya, nggak ada proteinnya, nggak ada mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, saudara. Jadi di sana apa yang terjadi? Orang bisa meninggal dalam keadaan perut yang penuh, saudara. Mereka makan banyak tetapi mereka kekurangan nutrisi.
Nah, banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan seperti ini, saudara. Banyak orang yang menderita, saudara ya, padahal perutnya penuh, saudara. Banyak orang, saudara, yang dipenuhi dengan hal-hal yang gak berguna, sehingga gak ada tempat lagi bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hati-hati, saudara, kita harus melihat, saudara ya, apa yang kita isi dalam kehidupan kita, apa yang memenuhi hidup kita sampai kita gak lapar lagi akan Tuhan. Mungkin itu relationship Anda, saudara. Relationship perlu ditumbuhkan, saudara. Tetapi kalau itu mengokupai, menguasai kita, sehingga kita gak punya ruang lagi bagi Tuhan, bahaya, saudara, berbahaya. Nah, manusia seringkali mengisi hidupnya dengan mengejar karir atau berusaha mencapai pencapaian baru dalam kehidupan mereka. Target-target baru, kemapanan, kadang-kadang mengejar pendidikan atau mengelilingi diri mereka dengan kesibukan. Atau dalam konteks gereja, saudara, terkadang pelayan Tuhan, hamba Tuhan memenuhi diri mereka dengan kesibukan pelayanan, tetapi mereka gagal untuk melihat kebutuhan dan rasa lapar mereka akan Tuhan. Mereka pikir melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu pelayanan, itu adalah hal yang tepat dan itu adalah sesuatu yang mengejar Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal gak seperti itu, saudara. Kadang-kadang banyak pelayan Tuhan atau mungkin hamba Tuhan terjebak kepada apa yang disebut sindrom Saulus. Saulus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, dia giat bekerja melayani Tuhan, saudara. Dia giat dan berkorban bekerja, dan dia pikir itu dia lakukan bagi Tuhan. Dia pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Dia lakukan banyak hal, dia membunuh banyak orang percaya. Dia memenjarakan banyak orang percaya, saudara. Dia pikir dia adalah orang yang Tuhan sayang karena melakukan dan membela Tuhan. Sampai di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia kaget pada waktu dia sedang berjalan menuju Damaskus, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bicara kepada dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saat itu Saulus terontak. Ternyata selama ini yang saya pikir melayani Tuhan karena perbuatan kasih saya kepada dia, ternyata selama ini hanya menganiaya Tuhan. Berlawanan dengan apa yang dia pikirkan, ternyata dia berdiri bertentangan dengan Tuhan, saudara. Hati-hati pada waktu kita mulai terjebak dengan hal-hal yang seperti ini, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, perlu waktu-waktu tertentu kita retreat. Perlu waktu-waktu tertentu kita mengambil waktu untuk mundur dan mengevaluasi apa yang kita lakukan saat ini. Perlu waktu-waktu tertentu kita berdiam diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku melakukan apa yang Engkau inginkan? Atau jangan-jangan kita hanya melakukan sesuatu yang bukan bagi Tuhan, tetapi bagi diri kita sendiri, dan kita kehilangan kasih Tuhan ini. Haleluya. Ketiga yang akan kita lihat bagaimana supaya kita tetap lapar dan haus, yaitu menjadikan pengenalan Allah. Menjadikan pengenalan akan Allah sebagai prioritas kita. Saudara, ini adalah prioritas yang sangat penting untuk selalu mengejar Allah. Coba lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Daud katakan demikian, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, beberapa bulan yang lalu kita membawakan satu seri khotbah mengenai mendengarkan suara Tuhan. Di situ dikatakan betapa pentingnya kita untuk selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu membahas mengenai bagaimana kita bisa tahu apakah ini suara Tuhan atau bukan. Menguji segala sesuatu. Itu juga mengajarkan kita untuk selalu rindu, sama seperti perkataan Daud ini. Aku mencari Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, mari periksa hati kita masing-masing, saudara. Apakah kita masih seperti ini, seperti tanah yang tandus, yang inginkan Tuhan sedemikian rupa, saudara. Nah,
dalam berbagai keadaan, kenali dia melalui firman Tuhan, gali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan ada di berbagai media kok ya saudara ya. Kalau Anda katakan, pastor saya terlalu sibuk nih untuk baca Alkitab. Di Alkitab saudara sekarang ada di berbagai media. Anda bisa ada di sini yang audio Bible, Alkitab di dalam bentuk audio. Mungkin waktu Anda naik bis atau naik kereta atau naik Grab atau apapun transportasi Anda bisa mendengarkan firman Tuhan sambil berjalan. Mungkin pada waktu Anda sedang bawa mobil mungkin, atau mungkin lagi kerja, lagi masak, Anda bisa mendengarkan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan ini sangat perlu bagi kita saudara ya, untuk kita pelajari, kita dengar, kita dapatkan sari-sarinya, mananya saudara, remanya saudara. Nah Matius 6 ayat 33 katakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan, setelah itu semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang prioritas saudara. Cari dulu kerajaan Allah, itu prioritasnya. Cari dulu kebenaran Tuhan, itu prioritasnya. Dan kemudian semua akan ditambahkan. Alkitab nggak berbicara supaya kita meninggalkan segala sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa yang menjadi prioritas kita yaitu tubuh rohani kita saudara. Tubuh jasmani kita berapa lama saudara? Usia saya sekarang hampir 50 tahun. Kalau mobil itu sudah 3/4 saudara, bensinnya habis gitu ya. Ada satu saat tubuh saya ini akan hancur, tetapi rohani saya ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita menaruh hati kita kepada hal-hal yang kekal saudara, bukan hal-hal yang sementara. Haleluya. Baca firman Tuhan setiap hari. Inilah makan rohani kita saudara ya. Firman Tuhan saya baca ayat yang terakhir gitu, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, saya akan tutup dengan cerita tentang kisah saya. Saya dikirim ke Korea tahun 2000. Waktu usia saya 28 tahun. Diutus ke Korea untuk memulai satu pelayanan di sana. Saya pergi ke Korea pada waktu ulang tahun saya ya, yang ke-28 saya diutus, saya berangkat ke Korea. 2 tahun di sana saya menikah dengan Nancy. Nancy juga sudah sejak tahun 2000 bersama-sama melayani penanaman gereja di Korea. Kita mulai pelayanan di sana dari nol. Kemudian setelah itu ada Pastor Jason Pebuti yang bersama-sama melayani di sana. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di sana. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib terjadi di sana. Dan kita benar-benar giat melayani Tuhan. Kita buka berbagai cabang di Korea Selatan pada waktu itu. Di kota Seoul, kemudian Pastor Jason melayani di salah satu kota satelit di Puchon, saudara, di Incheon, daerah Incheon. Kemudian kita buka yang ada di bawah di sebelah tenggara dari kota Seoul. Kita buka di sebelah selatan di kota Seoul, di kota Suwon, saudara. Kita buka pelayanan bahkan jauh di sebelah selatan di dekat kota Busan, namanya kota Daegu, saudara. Kita mulai pelayanan di sana. Wah, excited banget saudara ya. Melayani, capek sih, tetapi sukacitanya luar biasa saudara. Tapi kemudian tahun 2014 Tuhan memberikan direction, 2013 Tuhan memberikan direction yang baru, dan 2014 saya dan Nancy kembali ke Indonesia. Melayani di sini, memulai lagi satu yang baru saudara. Excited juga saudara, excited sekali melayani Tuhan. Excited memulai satu pelayanan yang baru dan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui penanaman gereja di sini. Giat melayani Tuhan, berkorban dalam banyak hal saudara. Anda melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan gereja ini. Luar biasa saudara, sampai satu kali beberapa tahun yang lalu Nancy sampaikan sesuatu kepada saya dan ingatkan mengenai fokus saya. Nando, perhatiin, kayaknya fokusnya mulai terbelah. Saya waktu itu nggak terlalu nggak apa-apa kok, ini sedang giat-giatnya dalam pelayanan. Kemudian saya mulai melihat tanda-tanda burnout gitu ya, tanda-tanda mulai burnout. Kemudian itu kecapean gitu ya. Kemudian kami merasa, saya dan Nancy merasa kita butuh
menyamping ke rest area, sama seperti jalan tol, saudara. Kalau Anda dalam perjalanan jauh dari Jakarta Semarang misalnya, Anda butuh berhenti ke rest area untuk apa, saudara? Untuk isi bahan bakar kendaraan Anda, untuk merenggangkan otot-otot Anda dan membiarkan aliran darah mengalir lagi ke seluruh tubuh dengan lancar. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan istirahat kepada otot kita, mata kita, kepada pikiran kita. Sehingga, saudara, setelah itu kita bisa kembali lagi di jalan dan mencapai tujuan dengan selamat, saudara. Nah, mengapa perlu mampir ke rest area? Karena kita butuh, saudara, untuk mengalami refreshing dari Tuhan. Pertengahan di dalam kehidupan saya, kira-kira beberapa minggu yang lalu, kami memutuskan untuk jalan-jalan ke San Francisco gitu ya. Kebetulan waktu itu hari Senin libur, ada Labor Day pada waktu itu. Jadi anak-anak nggak sekolah, jadi Sabtu pagi-pagi kita berangkat dari rumah ke San Francisco. Jaraknya kira-kira hampir 600 km, 580-an gitu ya. Jaraknya kalau lihat di GPS 6 jam. Oke, kita jalan, pagi-pagi kita jalan, jam 8 kita jalan. Tapi karena libur panjang, long weekend gitu ya, jalanan agak macet, tapi kadang-kadang juga sangat sepi dan kita bisa cepat. Saya cuma berhenti sebentar di rest area untuk isi bensin, kemudian langsung jalan lagi. Kemudian sejam kemudian setelah mampir untuk isi bahan bakar, saya mulai merasa fatigue, saudara. Saya udah mulai merasa capek, nggak bisa fokus, saudara. Saya udah mulai ngantuk. Mata saya udah mulai capek karena matahari makin siang, saudara. Cahaya sangat keras sekali dan mata saya udah mulai capek di sekitar mata saya. Ya. Nancy sudah bilang, Nando, minggir dulu. Tanggung, ini kota kecil terdekat itu udah mulai nggak terlalu jauh gitu ya. Tinggal kira-kira 200 km. Kemudian saya terus, anehnya seperti ini, saudara. Pada waktu kita capek, apa yang terjadi? Kita tambah kecepatan supaya bisa capai tujuan dengan lebih cepat. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya itu bahaya sekali, saudara. Sangat berbahaya sekali di masa-masa capek seperti ini. Kita genjot kendaraan kita secepat mungkin, saudara. Tanggung sebentar lagi. Ada pompa bensin, Nancy bilang, mampir dulu sebentar. Nggak apa-apa. Udah makin siang, makin lapar. Wah, komplikasi terjadi, saudara ya. Saya mulai sadar, saudara, di satu titik di dalam perjalanan itu, saya mulai sadar, wah ini bahaya nih. Kalau saya lanjut terus perjalanan, ini bisa kecelakaan. Karena jalannya itu plong, kemudian tiba-tiba macet sedikit, plong lagi, wah ini bahaya nih, saya bilang gini. Pada waktu itu saya langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong pimpin saya ke rest area yang terdekat. Rest area yang terdekat itu kira-kira belasan kilometer dari tempat saya berada. Puji Tuhan, saudara, saya bisa sampai di rest area dengan selamat, gitu ya, dengan keluarga semuanya selamat. Kemudian kita makan di situ, kita spend waktu di situ, saya minta dipijit sama Matthew, gitu ya, badan jadi segar lagi, saudara, dan itulah sabbatical, saudara. Masa-masa di mana kita harus pergi ke rest area. Masa-masa mungkin Anda nggak bisa seperti saya, Anda bisa datang di waktu yang khusus. Siapkan waktu Anda hanya bagi Tuhan dan fokus lagi kepada Dia, fokus lagi kepada Tuhan. Jaga fokus kita, jaga supaya kita tetap kuat, saudara. Prioritaskan hal-hal yang penting, kejar hal-hal yang penting, isi dengan hal-hal yang penting, yang bermanfaat, yang bergizi, saudara. Saat ini sekarang keluarga saya sedang ada di rest area, saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Rasa lapar, rasa haus, prioritas kembali Tuhan pulihkan dalam kehidupan, saudara. Kadang-kadang kita perlu melihat diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa kita kuat. Gak apa-apa. Kalau istri Anda atau suami Anda mulai katakan, slow down. Anda harus dengar, saudara. Saudara, mari kita terus mendukung tim pengembalaan di sini, tetap semangat melayani.
Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Fokus pada kasih Allah. Isi hidup Anda dengan hal-hal yang berguna dan jadikan setiap pengenalan akan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Kau menegur kami. Karena seringkali kami mengisi hidup kami dengan hal-hal yang gak berguna Tuhan. Kami mengisi hidup kami dengan hal-hal yang gak penting, sehingga kami menjadi gak lapar atau gak membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Bapa, tolong kehidupan kami anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami terus fokus kepada Engkau, supaya kami terus mengejar pengenalan akan Tuhan, supaya kami terus mengisi dengan hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang berguna, hal-hal yang penting, sehingga kami boleh mencapai garis akhir Tuhan dengan selamat, sehingga kami boleh melakukan setiap pelayanan yang Tuhan sudah siapkan di depan dengan lebih perkasa lagi. Tuhan, permuliakan nama-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, dan biar firman Tuhan meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.